pagi. Apa kabar Bu Eri hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya kemarin kan Bu Eri menghubungi saya, ada yang mau didiskusikan sama saya kan Bu Eri ya. Iya. Kira-kira apa nih topiknya yang akan Bu Eri diskusikan sama saya? Topik yang ingin saya bagikan dengan Bapak sekarang itu tentang pembelajaran di kelas 2. Dua ya Bu Eri ya. Iya. Dari diskusi kita ini nanti kira-kira yang ingin Bu Eri dapatkan tuh apa? Yang ingin kita dapatkan di sini itu tentang bagaimana solusi pembelajaran di kelas tersebut agar siswa minat belajar siswa bisa bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Semangat siswa itu Iya. Dimana nanti siswa kita bersemangat Dalam mengikuti proses belajar mengajar. kelas kita Bu Eri. Nah, sekarang di kelas 2 Bu Eri. Bagaimana situasinya sekarang siswa dalam belajar itu? Kalau situasi dalam menghadapi siswa kelas 2 yang sekarang itu agak kurang dalam memahami materi yang kita berikan. Terutama anak-anak tersebut terkesannya kurang bersemangat dalam belajar, mereka sering bermain dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, anak kita kurang fokus Iya, ya. kurang Jadi fokus, mereka banyak bermain. dengan dunia mereka sendiri Iya. ya. Tinggalnya materi yang kita sampaikan Tidak sampai. Oke, Tidak Bu tercapai. Eri. Nah, menurut Bu Eri, hal apa yang mempengaruhi kejadian atau hal tersebut? Setelah kita identifikasi, menurut kita yang sangat mempengaruhi hal tersebut mungkin karena metode yang kita berikan dalam mengajar belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, serta penggunaan media pembelajaran mungkin masih kurang sehingga peserta didik kita kurang tertarik dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Media ya. Iya Pak. Media dan metode pembelajaran Belum sesuai. Ya, anak-anak ini belum terdapatkan lagi soalnya atau belum menarik bagi siswa kita. Iya. Jadi dari apa yang bisa kira-kira situasi apa sih yang Bu Eri inginkan dari kelas 2 ini? Sebagai seorang pendidik, tentu kita menginginkan bagaimana peserta didik kita bisa belajarnya antusias dan semangat sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Bu Eri antusiasme siswa ya. Iya. Bagaimana kita bisa meningkatkan Antusiasnya menyampaikan materi yang kita sampaikan pun dapat diterima dengan baik oleh oleh siswa. peserta didik. Baik Bu Eri, untuk mewujudkan hal itu kira-kira apa yang akan Bu Eri lakukan? Menurut kita yang bisa membuat itu terwujud adalah penggunaan metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik. Metode dan media pembelajaran Iya. ya. Kita harus variasikan metodenya juga, media-media pembelajarannya supaya Menarik pada peserta didik kita. dengan motivasi mereka lagi. Iya. Ya. Apa gagasan atau rencana Bu Eri untuk menerapkan? Rencana kita akan menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik kita. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Oke, Bu Eri, pembelajaran luar biasa sekali ini. Pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ya, yang audio visual, yang kinestetik ya kita sesuaikan dengan gaya belajar. Luar biasa sekali apa yang disampaikan, pembelajaran yang diferensiasi yang akan lakukan. Nah, untuk
melaksanakan itu, untuk mengaplikasikan itu, kira-kira persiapan apa yang akan dilakukan? Yang pertama yang akan kita lakukan itu mempersiapkan RPP yang Diferensiasi. Nah, Iya. paparan materinya serta media pembelajaran yang sangat menarik bagi peserta didik kita. Baik, PPP berdiferensiasi. Itu yang akan kita kemudian persiapkan. materi pembelajaran, ya, Mbak ya. Iya, iya. Media-media yang dapat membuat peserta didik kita menarik untuk belajar. Kemudian luar biasa sekali ini Berry, untuk memastikan hal itu bisa berjalan Berry, sesuai dengan gagasan atau rencana Berry dan apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk bisa berjalan? Insya Allah di sini kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan kita ampu saat itu. Baik, persiapan yang matang Iya. ya. Kita akan persiapkan itu. Kita siapkan. Sebelum kita masuk kelas. Berry. Iya. Nah, dari solusi atau rencana Bu Eri yang telah sampaikan tadi, apa yang akan Bu Eri lakukan setelah sesi diskusi kita ini? Di sini kita akan melakukan persiapan dan langsung menerapkannya di kelas kita saat pembelajaran. Oke, langsung akan melakukan persiapan ini. Iya, sebelum kita terapkan di kelas tersebut. Iya, kira-kira ini kapan yang akan Bu Eri laksanakan? Insya Allah secepatnya, Pak. Secepatnya ya, Bu Eri. Iya, Secepatnya akan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Oke, Bu Eri, luar biasa sekali. Saya juga antusias dengan rencana Bu Eri ini. Akan segera Insya Allah. menerapkannya ya di kelasnya. Iya. Jadi kalau ada waktu boleh saya kunjungi kelas Bu Eri gimana ini? Insya Allah saya siap, Pak. Ya. Oke, baik. Iya. Luar biasa. Nah, untuk mewujudkan itu, kira-kira siapa saja yang perlu dimintakan dukungan dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi? Selain dukungan dari peserta didik kita sendiri, juga kita minta dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru lainnya untuk memberikan masukan bagi kita supaya pembelajaran kita di kelas bisa lebih baik lagi. Oke, dari kepala sekolah, Iya. rekan-rekan Majelis guru, masih jawab kita ya, Bu Eri, ya? iya Pak. Minta masukannya, bagaimana pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Baik, luar biasa, Bu Eri. Nah, sepanjang percakapan kita tadi ini, kira-kira jadi apa yang Bu Eri bisa simpulkan dari diskusi kita ini? Dari sesi percakapan kita di sini kita dapat menemukan solusi Ya. dari permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Dan kita akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ya. dan menggunakan metode pembelajaran bervariasi serta media pembelajaran yang menarik dengan harapan peserta didik kita bisa lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dan mereka dapat menyerap materi pembelajaran itu dengan baik. Baik, Bu Eri. Bu Eri akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Iya. kemudian menggunakan metode yang bervariasi, media pembelajaran yang menarik, Oke, baik. dengan harapan peserta didik kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, luar biasa sekali Bu Eri. Jadi dari sesi percakapan kita tadi dari awal, dari permasalahan peserta didik kita yang kurang semangat belajar, suka bermain-main di kelas, kemudian tidak fokus ya pembelajaran. Nah, dari situ kita Bu Eri sudah menemukan langkah apa nih yang akan Bu Eri lakukan. Iya. Luar biasa sekali Bu Eri, terima kasih Bu Eri sudah berbagi dan juga saya sangat senang juga bisa berbagi dengan Bu Eri dan mudah-mudahan ini
dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Bu Eri. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu sekarang? Sekarang sebelum kita belajar, hadir anak Ibu seluruhnya. Ibu ambil absen dulu ya. Berarti anak-anak Ibu kelas 2 sekarang hadir seluruhnya. Sebelum kita masuk materi kita sekarang, kemarin kita kan sudah belajar tentang surat apa? Al-Asri. Apa judul materi kita kemarin? Apa judulnya? Senang bisa membaca Al-Quran. Kita harus senang bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Kita harus tahu mana barisnya, tanda bacanya. Kemarin nyanyi sudah ada, Ibu sampaikan itu nyanyi tanda baca dalam Al-Quran. Ibu mohon kepada anak Ibu berdiri untuk menyanyikan nyanyi tanda baca dalam Al-Quran. Nah, sudah. Satu, baca-baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Baca-baca sukun pasti tanwin. Baca-baca Quran semuanya indah. Sekarang anak Ibu duduk yang bagus. Kita akan melihat surat apa yang akan kita pelajari. Surat Al-Asri. Berapa jumlah ayat surat Al-Asri? 3 ayat. Apa arti Al-Asri? Waktu atau masa. Al-Asri artinya waktu atau masa. Kalau pagi, sebelum kita berangkat sekolah, bangun pagi apa yang dilakukan dulu? Mandi. Siap mandi pagi? Gigi. Setelah itu? Mandi kita pakai sabun. Jadi siap mandi, gosok gigi, kita pakai baju. Sholat apa yang dilakukan pagi? Sholat subuh. Berapa jumlah dalam sholat subuh? 2 rakaat. Jadi pagi siap kita mandi, siapa kita laksanakan sholat. Jadi itu semuanya waktu itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lengah dengan waktu. Kalau kita lengah dengan waktu, waktu kita itu akan sia-sia. Sudah jelas? Jadi surah Al-Asri berapa jumlah ayatnya tadi? 3. Sekarang Ibu minta kelompok 1 bacakan ayat pertama. Semua satu saja. Kelompok 2.
nulis satu ya. Terserah yang pada orang. Dan bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. kalau kau ingin cerdas, ayo belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Sampai di sini materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Beri. Assalamualaikum, Beri. Waalaikumsalam. Sehat, Beri ya. Alhamdulillah. Baik, Beri. Kali ini setelah observasi kita kemarin, saya melihat pembelajaran yang Bu Eri sampaikan kemarin sama anak-anak. Sekarang tahapnya adalah pasca observasi. Apa lagi langkah-langkah yang akan selanjutnya yang akan kita lakukan. Adapun dari tujuan dari pembicaraan kita ini, diskusi kita ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi kemarin. Kita juga dapat juga nanti kita sharing dan juga nanti memberikan masukan kepada Ibu Eri tentang apa yang telah pembelajaran yang Bu Eri lakukan kemarin. Nah, kemarin baru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya kepada anak-anak kita masa pelajaran PAI. Bagaimana perasaan Bu Eri setelah melakukan pembelajaran tersebut dengan menggunakan hal yang baru ya Bu Eri ya dari Bu Eri, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga emotional control. Bagaimana perasaan Bu Eri?
yang saya rasakan adalah saya merasa lega serta menambah pengalaman saya tentang pembelajaran atau pengalaman saya yang baru. Jadi merasa lega gitu ya. Merasa lega dengan materi atau pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi jadi merupakan hal baru. Hal baru. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana seperti kemarin kan. Jadi juga sudah melihat itu pembelajaran anak kita kemarin di kelas 2. Kemudian apa saja langkah-langkahnya kemarin yang sudah mulai dilakukan dalam pembelajaran? Yang pertama di sini yang saya lakukan yaitu tentang minat atau bakat siswa sudah terlihat dan juga penerapan karakter pada siswa tersebut, dan juga kita bisa mengontrol emosional siswa dalam pembelajaran juga sudah saya lakukan. Jadi memang sudah kelihatan bagaimana kita memunculkan minat belajar siswa, dan cara mengontrol siswa dalam belajar tersebut. Emosional siswa dan juga karakter yang ditanamkan kepada siswa. Alhamdulillah, artinya pembelajaran yang dilakukan kemarin itu sudah menjurus ke apa yang kita inginkan. Kita menginginkan anak-anak kita belajar dengan minat yang tinggi, dengan antusias, dan juga penerapan karakter. Karakter dari anak-anak. Nah, menurut Bu Eri, pembelajaran berdiferensiasi kemarin yang Bu Eri lakukan itu sudah berhasil atau belum? Menurut pandangan saya, insya Allah sudah berhasil. Tetapi mungkin ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti dalam membangkitkan sosial emosional peserta didik. Karena mungkin peserta didik kita terlalu bersemangat, akhirnya ramai di kelas tersebut. Jadi kita sulit untuk mengontrol kelas tersebut. Baik, Bu Eri, dari apa yang disampaikan tadi tentang pembelajaran diferensiasi sudah terlaksana dengan baik, dan juga cuma tadi kendala itu kendalanya anak-anak kita terlalu antusias sehingga agak sulit dikontrolnya dalam pembelajaran. Memang ini merupakan hal baru bagi anak kita, dan juga tergambar di situ keceriaannya dalam melakukan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira setelah ini Beri telah melakukan pembelajaran diferensiasi itu dengan tidak dan juga metode yang dilakukan kemarin, apa yang ingin Beri kembangkan lagi setelah kegiatan observasi kita kemarin? Insya Allah di sini saya akan mencoba menggunakan model-model dan pendekatan pembelajaran yang lain yang intinya saya ingin mengalih bakat-bakat dari peserta didik tersebut. Luar biasa ya Beri, kamu menggunakan metode dan model pembelajaran yang lainnya ya Beri. Memang kita tahu bahwasanya anak-anak kita dalam belajar itu tingkat kejenuhannya tinggi, karena memang anak kita tidak ingin itu saja. Mereka butuh variasi, mereka butuh hal-hal baru yang akan membuat mereka senang, karena memang dunianya anak-anak ini memang dunianya bermain-main dan intinya adalah senang. Beri, dengan yang Beri sampaikan tadi, penggunaan media, metode, juga materi-materi pembelajaran yang ditampilkan dengan menarik, itu kapan kira-kira akan dilaksanakan? Insya Allah di sini akan saya terapkan setiap pertemuan
kita tatap muka dengan peserta didik, supaya peserta didik kita tidak bosan dengan pembelajaran itu saja. Jadi di sini akan terus belajar mengembangkannya sampai di mana kemampuan kita. Oke, luar biasa. Kita akan selalu selalu melaksanakan itu, memvariasikan setiap pembelajaran sehingganya nanti anak-anak kita tidak bosan dan mereka bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Karena dengan mereka bahagia inilah nantinya materi kita apa yang kita sampaikan itu bisa terserap dengan baik mereka. Dan juga tidak lupa juga mungkin barangkali untuk melibatkan nanti rekan sejawat itu untuk mengobservasi kita, melihat kita, dan juga memberikan kita mintakan masukan-masukan dari kepala-sekolah dari rekan sejawat kita tentang pembelajaran yang kita lakukan. Apakah itu sudah tepat kita gunakan media itu atau metode ini kita lakukan, apakah sudah menyentuh atau mengakomodir kebutuhan murid, ya. Karena memang kita tahu murid kita ini beragam, gaya-gaya belajar juga beragam, ya. Ada yang kinestetik, audio visual dan juga visual. Dan itu memang kita harus akomodir itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Kita tidak bisa menyamaratakan saja cara kita melayani siswa-siswa kita, ya. Karena pada intinya setiap anak-anak ini ya dia punya bakat yang berbeda dan kodratnya yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan yaitu proses dalam pembelajarannya dan juga kajian yang ingin kita minta. Karena anak kita ini ada yang yang kinestetik, dia suka bekerja, dia suka melakukan apapun gitu kan. Ketika disuruh untuk bergerak dia sangat bagus. Ketika disuruh menulis dia atau membaca dia agak kurang. Artinya nanti kita tidak bisa menuntut semua anak kita ini dengan tagihan misalnya dibuat dalam bentuk tulisan misalnya atau dibaca dalam membacakan sebuah teks gitu kan. Karena anak yang kinestetik itu nanti akan tidak terakomodir dia, karena dia sukanya mengekspresikan dirinya dalam bentuk gambar-gambar misalnya kan, dalam bentuk musik misalnya. Jadi memang kodrat anak kita berbeda-beda, bakat berbeda-beda, itulah yang kita akomodir dalam pembelajaran. Terima kasih, luar biasa sekali kita dapat